Halo semuanya, perkenalkan saya Yusuf Ahmad dengan NIM G00251112 dari kelompok B6. Skenario 1, Tok Dalang, 65 tahun, datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Tok Dalang. Jadi mari kita bahas tulang belakang. Tulang belakang atau kolumna vertebralis tersusun atas 33 vertebrae, yaitu 7 vertebra cervicalis, lalu 12 vertebra thoracalis, 5 vertebra lumbalis, dan 5 vertebra sacralis yang bersatu membentuk os sacrum, lalu 4 vertebra coccygeus yang juga bersatu. Lalu ini adalah vertebra cervicalis 1 atau atlas. Jadi utamanya itu dia tidak memiliki processus spinosus dan dia memiliki fovea dentis. Fovea dentis ini akan berhubungan dengan vertebra cervicalis 2. Ini vertebra cervicalis 2 atau aksis. Jadi utamanya dia memiliki dens aksis yang berputar di dalam fovea dentis, memungkinkan kepala melakukan gerakan memutar ke kiri dan ke kanan. Lanjut, ini adalah vertebra cervicalis tipikal dari 3 sampai 6. Mereka memiliki struktur yang umum, sama. Di antaranya itu ada corpus vertebrae, ada processus spinosus, ada foramen transversarium. Lanjut, vertebra cervicalis 7. Vertebra cervicalis 7 disebut juga vertebra prominens karena spinosusnya sangat panjang dan tidak bercabang, berbeda dengan yang sebelumnya. Lanjut, vertebra thoracica. Ciri utamanya itu ada fovea costalis yang akan berhubungan dengan os costae. Lanjut, ini adalah vertebra lumbalis. Ciri utamanya dia memiliki korpus yang sangat besar, berbentuk seperti ginjal. Vertebra sacralis, dia dari 5 vertebra sacralis yang menyatu membentuk os sacrum. Lalu vertebra coccygia atau tulang ekor terdiri dari 3 sampai 5 ruas kecil menyatu. Nah, di antara dua vertebra yang berurutan terdapat bantalan yang disebut diskus intervertebralis. Struktur ini untuk menahan beban dan memungkinkan gerakan. Nah, lalu untuk ligamentanya ada ligamenta longitudinal anterior longitudinal ligament. Fungsinya untuk mencegah hiperekstensi dari vertebra itu, kolumna vertebra. Lalu ada ligamentum longitudinal posterior, lalu ada ligamentum supraspinal, ligamentum interspinosum, ligamentum intertransversalia, ligamentum flavum, dan ligamentum nuchae. Lanjut saja ke artikulasionya. Artikulasio uncovertebralis. Ini terbentuk dari unkus pada vertebra cervicalis dan membantu dalam stabilitas dan gerakan leher. Lalu artikulasio psychophysialis.
Eh, Dia fungsinya untuk mengarahkan gerakan tulang belakang. Eh, Ya, kita lanjut. Articulatio atlanto-occipitalis. Dia memungkinkan ekstensi dan fleksi kepala. Lalu ada articulatio atlanto-axiale. Ya. Selanjutnya, skenario 2. Skenario 2, seorang anak bernama Dudung, 9 tahun, datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri. Saat ini Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Nah, mari kita bahas plexus brachialis. Jadi, plexus brachialis adalah jaringan saraf yang berawal dari C5 sampai T1 pada medula spinalis. Fungsinya untuk memberikan persarafan motorik dan sensorik untuk seluruh anggota gerak atas. Pembagian strukturnya itu ada roots, trunks, divisions, chords, dan branches. Nah, sebenarnya pembagian ini bisa dihafalkan menggunakan mnemonics itu. Rugby teams drinks cold beverages. Itulah. Nah, di roots ada cabang yang penting seperti dorsal scapular nerve. Dia mempersarafi levator scapula dan rhomboids. Selanjutnya ada long thoracic nerve, mempersarafi serratus anterior. Lalu trunks yang terbentuk dari penggabungan roots seperti C5 dan C6 bentuk superior trunks atau upper trunks, ada C7 jadi middle trunk, C8 dan T1 menjadi inferior trunk atau lower trunk. Di sini ada cabang penting yaitu suprascapular nerve, mempersarafi supraspinatus dan infraspinatus. Nah, selanjutnya di divisions, setiap trunk bercabang lagi menjadi anterior dan inferior. Kemudian di chords, percabangan tadi bergabung menjadi lateral chord, posterior chord, dan medial chord. Cabang-cabang yang ada di chords itu seperti lateral pectoral nerve, dia mempersarafi pectoralis major. Lalu ada medial pectoral nerve untuk pectoralis major dan minor. Selanjutnya di branches, ada axillary nerve. Dia mempersarafi deltoid dan teres minor. Lalu ada radial nerve, dia mempersarafi triceps dan extensor lengan bawah. Lalu ada median nerve, dia untuk flexor lengan bawah dan otot tenar. Lalu ada ulnar nerve, dia untuk flexor carpi ulnaris dan otot hipotenar. Skenario 3, Minho, 33 tahun, merupakan seorang atlet lari cepat atau sprint. Suatu hari, ketika sedang berlatih, Minho tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Ini adalah os femur.
Beberapa struktur pentingnya itu ada caput femoris, fovea capitis femoris, yaitu cekungan yang ada di tengahnya. Lalu ada trochanter mayor, trochanter minor, dan kalau dilihat dari posterior ada crista intertrochanterica. Kalau dari anterior ada linea intertrochanterica. Di sini ada column femoris, lalu ada ini fossa trochanterica. Ini adalah linea aspera, lalu ini fascies poplitea, dan ini condylus lateralis dan medialis. Lalu juga ada ini epicondylus lateralis. Di sini ada epicondylus medialis. Selanjutnya, ini adalah musculus iliopsoas yang terdiri dari musculus iliacus dan musculus psoas mayor. Iliacus dia origonya ada di fossa iliaca dan insersinya ada di trochanter minor femoris. Sedangkan kalau psoas mayor dia origonya ada di ini vertebra. Lalu insersionya juga ada di trochanter minor femoris. Iliacus diinervasi oleh nervus femoralis, sedangkan psoas mayor oleh plexus lumbalis. Ini adalah musculus quadriceps femoris, yaitu otot terbesar di paha. Dia terdiri dari 4 kepala otot, yaitu rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis, dan vastus intermedius. Tapi tidak kelihatan di sini. Untuk rectus femoris, dia origonya ada di siai atau spina iliaca anterior inferior dan insersionya di patella. Diinervasi oleh nervus femoralis. Untuk vastus medialis, dia origonya ada di ujung atas dan batang femur. Sedangkan untuk vastus intermedius, dia origonya di fascies anterior dan lateral batang femur. Diinervasi juga oleh nervus femoralis. Selanjutnya, ini ada musculus sartorius atau otot terpanjang. Dia origonya ada di sias, spina iliaca anterior superior, dan insersionya di condylus medialis ostibia. Diinervasi oleh nervus femoralis. Sedangkan musculus tensor fascia latae, dia origonya juga ada di sias, dan insersionya di condylus lateralis ostibia melalui tractus iliotibialis. Dia diinervasi oleh nervus gluteus superior. Selanjutnya, ini ada di regio femoris medial. Musculus gracilis, dia origonya di ramus inferior ossis pubis dan diinervasi oleh nervus obturatorius. Ini. Kalau adductor longus, dia origonya di corpus ossis pubis dan diinervasi juga oleh nervus obturatorius. Musculus adductor brevis, origonya di ramus inferior ossis pubis dan diinervasi juga oleh nervus obturatorius. Adductor magnus, dia diinervasi oleh nervus obturatorius dan nervus ischiadicus. Lalu obturator externus, ini, dia diinervasi oleh nervus obturatorius. Lalu musculus pectineus, dia diinervasi oleh nervus femoralis. Selanjutnya, ini adalah regio femoris posterior. Musculus biceps femoris. Ada caput longum, dia diinervasi oleh pars tibialis dari nervus ischiadicus.
Lalu untuk caput brevis, dia diinervasi oleh pars peroneus communis nervus ischiadicus. Lalu untuk semitendinosus, origonya di tuber ischiadicum dan insersionya di facies medialis tibia bagian atas dan diinervasi oleh ischiadicus, nervus ischiadicus. Untuk semimembranosus, dia origonya di tuber ischiadicum dan insersionya di condylus medialis tibia, juga diinervasi oleh nervus ischiadicus. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan.